Tuhan, sungguh kami merindukan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sungguh-sungguh hidup itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang ajaib, yang sungguh kami rindukan. Nah saatnya Tuhan yang merenungkan firman-Mu, kami sungguh merindukan kembali Engkau menyapa setiap kami secara pribadi. Firman Tuhan berbicara secara pribadi bagi setiap kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Dan dalam anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang kiranya juga dipermuliakan di tengah kami. Kami ucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami semua dengan ajaib. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita kembali bisa bersama hari ini. Waktu kita ke rumah Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang merindukan Tuhan. Waktu kita beribadah, kita harus satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, terus bertumbuh dalam anugerah-Nya. Karena saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita semua. Bapak sekalian, kita bersyukur kita sudah sampai di bulan Mei. Jadi 4 bulan sudah kita lewati, Bapak sekalian. 4 bulan ini masih ingat tema tahunan kita? Ada di belakang ya. Kalau di depan saya beda soalnya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Nah Bapak sekalian, apa yang sudah mengalami ajaibnya firman itu pelita bagi kaki kita. Saya rindu sepanjang tahun ini kita terus mengalami firman itu sungguh-sungguh hidup. Dan itu pelita bagi kakiku, sungguh-sungguh kita boleh alami Bapak sekalian. Firman itu begitu berharga dalam kehidupan kita. Nah kita bersyukur juga hari ini di bulan Mei, kita sampai di bulan keluarga. Jadi sudah ada Bapak sekalian ya, samping kiri kita, sudah ada posternya Bapak sekalian. Bulan keluarga mengajak kita juga boleh belajar bagaimana kita menjadi generasi yang boleh mengenal Allah. Nah saya rindu Bapak sekalian sepanjang boleh kita boleh belajar, setiap kita juga keluarga kita menjadi satu generasi yang mengenal Allah. Maka tema yang kita belajar hari ini Bapak sekalian ya. Sebagai kisah pembuka saya ceritakan dulu Bapak sekalian, mungkin banyak perenungan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering berpikir kalau sebagai orang tua yang Kristen, kita sudah percaya Tuhan, kita biasanya yakin anak kita juga pasti akan Kristen juga. Percaya Tuhan juga, betul nggak Bapak sekalian ya? Tapi kenyataannya ternyata bisa berbeda Bapak sekalian. Tidak selalu demikian. Orang tua yang Kristen yang baik, anaknya belum tentu jadi orang Kristen yang baik. Ada orang tua Kristen, anaknya malah enggak Bapak sekalian. Dalam Alkitab ada cukup banyak juga contoh. Orang tua yang takut akan Tuhan. Tidak menjadi jaminan anaknya juga menjadi seorang yang takut akan Tuhan atau beriman kepada Tuhan. Bahkan raja-raja Israel yang terkenal, Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Ada raja-raja yang dikatakan ayahnya takut akan Tuhan. Ternyata anaknya jahat sekali, begitu jauh daripada Tuhan. Tapi juga ada peristiwa sebaliknya, anaknya yang justru takut akan Tuhan, yang dikatakan orang tuanya yang enggak. Bisa demikian juga, besar itu yang terjadi. Bahkan hari ini kalau kita belajar keluarga, ya kita anggap keluarga yang lebih ideal mungkin, harusnya lebih rohani lah gitu ya, keluarga hamba Tuhan. Ternyata keluarga hamba Tuhan pun tidak menjadi jaminan Bapak sekalian, apakah jadi keluarga yang seluruh keluarga akhirnya mengenal Tuhan. Bapak sekalian, Detikcom dalam satu artikelnya pada Januari 2023 pernah menceritakan sampai sebuah artikel tentang seorang pria yang dipesan dari satu keluarga Kristen, dikatakan dengan nilai Kristen yang kuat. Bahkan lingkungannya Kristen, lingkungan sekelilingnya Kristen, dikatakan Kristen yang sangat kuat dengan tradisi Kristen juga. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang merupakan juga anak seorang pendeta. Nah Bapak sekalian tentu bayangan kita ideal banget gitu kan ya. Nilai Kristen yang kuat dengan menikah dengan seorang istri juga anak seorang pendeta. Tapi ternyata ironisnya mereka justru berdua setelah menikah, mereka sepakat jadi ateis Bapak sekalian. Setelah menikah, karena dia sebelumnya takut sama orang tua. Setelah bisa mereka ateis, mereka anggap kekristenan adalah sebagai topeng tanggung jawab mereka katakan. Yang harus dipakai di acara tertentu aja. Jadi topeng tanggung jawab, karena saya Kristen ya pakai topengnya gitu ya. Apalagi dikatakan itu artikel Januari dikatakan misalnya dikatakan baru di Januari sebelumnya kan Desember mereka Natal. Di Natal tahun yang kemarin dikatakan sang mertua yang pendeta datang ke rumah dan bikin ibadah di rumah. Ayo seluruh keluarga si pria ini dan istrinya dan anak-anaknya kayak main drama di depan mertua, depan kakek nenek jadi orang Kristen yang baik. Padahal mereka bukan orang Kristen sekalian. Anak-anaknya sendiri sekolahkan di sekolah yang bukan Kristen. Lalu kedua orang tua ini mereka sendiri sebagai suami istri bergabung dengan komunitas Indonesia ateis, komunitas orang tua Indonesia yang ateis. Saudara bisa bayangkan seperti ini. Lalu kisah kedua, ada lagi seorang pendeta yang sudah melayani dan istrinya juga seorang hamba Tuhan.
Pelayanan mereka sudah dapat dikatakan berhasil. Bahwa banyak orang percaya Tuhan. Satu kali dalam peristiwa pengalaman pribadi sang suami ini, dia memiliki satu pergumulan pribadi, lalu kemudian dalam pergumulan itu dia berpindah kepercayaan. Saudara bayangkan seorang pendeta akhirnya pindah kepercayaan. Tentu di rumah pertama dia bergumul waktu dia mengaku di depan keluarga, ributlah keluarga. Istrinya hamba Tuhan, anaknya semua aktivis di gereja. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi seperti itu. Tapi kemudian dikatakan pelan-pelan satu demi satu ikut jejak dari sang ayah atau sang suami. Istri ikut, anak-anaknya juga ikut. Karena apa Bapak sekalian? Mereka bisa melihat dikatakan sang suami dulu itu waktu jadi pendeta dikatakan sangat keras, emosional, otoriter sekali di rumah. Anak-anak juga stres lah punya papa seperti itu gitu ya. Sekarang berubah, jadi lebih tenang, lebih ramah, lebih baik. Alasan kedua dikatakan waktu mereka berdebat, istrinya kan hamba Tuhan gitu ya, anaknya aktivis. Debat sama sang bapak, waktu debat-debat akhirnya mereka merasa bisa terima. Akhirnya pindahlah satu keluarga sekalian, pindah kepercayaan. Saudara, itu bisa terjadi hari ini Bapak sekalian. Tentu maksud saya jangan sampai ada dari kita meniru seperti itu Bapak sekalian ya. Tapi sepanjang zaman selalu ada orang-orang yang seperti itu. Yang kecewa dengan orang Kristen, bahkan mungkin kecewa dengan hamba Tuhan di gerejanya, atau dengan ajaran kekristenan. Ada juga orang yang kecewa dengan hal yang praktis, karena apa? Rasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan karena saya nggak berkati, Tuhan tolong saya, sepertinya Tuhan tidak menolong. Lalu dia marah sama Tuhan, tinggalin kekristenan. Ada juga yang merasa pertanyaan-pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Orang tua nggak bisa jawab, guru nggak bisa, hamba Tuhan mungkin nggak bisa, bahkan kepada Tuhan bertanya-tanya, kok Tuhan juga nggak kasih jawaban yang memuaskan bagi dia. Akhirnya memilih meninggalkan kekristenan, tidak ke gereja lagi. Bahkan ada Bapak saya pernah baca sampai tokoh yang terkenal, dia mengarang sebuah buku, dia tulisnya adalah selamat tinggal Tuhan gitu, farewell to God gitu ya. Dia dikatakan berpisah dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bisa seperti itu. Maka hari ini saya mengajak kita boleh merenungkan satu hal yang saya rindukan boleh kita pikirkan. Kita mau jadi generasi yang seperti apa Bapak sekalian. Maka tema kita hari kita mau menjadi generasi yang mengenal Allah. Saya ajak kita baca dulu bagian firman Tuhan, kita baca bertanggapan di beberapa bagian yang karena waktu singkat kita hanya bisa lihat beberapa hal Bapak sekalian ya. Yosua 24 ayat 31, Hakim-Hakim 2 ayat 7, lalu ayat 10 sampai 11, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 dan Mazmur 119 ayat 105. Kita baca dan bertanggapan Bapak sekalian, sudah disiapkan di PowerPoint-nya ya. Saya mulai, nanti Bapak Ibu kita baca bertanggapan ya. Mulai Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua serta mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakannya dilakukannya bagi orang Israel. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ini sama-sama ayat mas kita ya, yang sepanjang tahun ini. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Berbeda seorang baca firman Tuhan merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kita masuk lebih lanjut, saya ajak kita dulu kesepakatan pemahaman sekalian ya. Generasi yang mengenal Allah. Mengenal Allah itu apa? Kita sepakat dulu sekalian ya, kita nggak dengan lebih panjang, sekali sudah pernah bahas waktu-waktu yang lalu. Mengenal Allah di sini tentu mengenal Allah yang sejati yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Sekalian kita sepakat ya, itu percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian mengenal Allah dan juga betul-betul mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi kita betul-betul kita langsung fokus mengenal Allah dan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus ya. Bukan panjang lebar yang lainnya saudara sekalian ya. Mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus. Mengenal dia secara pribadi. Waktu kita mengenal Allah harusnya pengenalan kita makin bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan. Lalu juga semakin mengasihi Tuhan. Dan akhirnya sampailah kemudian juga
Tuhan harusnya menjadi fokus dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Itulah orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Itu yang saya rindukan, kita boleh terus belajar gitu ya. Mengenal Tuhan, semakin hormat, semakin mengasihi Tuhan, bahkan sampai suatu saat kita menyadari Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah jadi fokus dalam kehidupan kita, lebih daripada apapun juga. Yang paling berharga dalam kehidupan kita, Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak sekalian, maka hari ini kita mau belajar generasi yang mengenal Allah. Kita lihat dulu sisi yang berbeda, saudara sekalian ya. Awalnya adalah apa? Generasi yang mencari jalan sendiri. Kalau kita baca dalam Alkitab tadi Hakim 2 ayat 10, seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek. Setelah seluruh generasi itu, maksudnya generasi yang Yosua dan para tua-tua itu dikumpulkan pada nenek moyangnya. Ini jelas maksudnya sudah meninggal, sudah bersama dengan Tuhan. Muncul sudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Satu generasi yang dikatakan tidak mengenal Tuhan. Lalu generasi ini adalah apa? Generasi ini adalah orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Kalau Bapak Ibu baca di bagian lebih bawah lagi juga Baal, juga kepada Asyera, juga kepada Astoret dan dewa-dewa Kanaan yang ada waktu itu, Bapak sekalian. Itu yang kita lihat, Bapak sekalian. Kalau kita perhatikan sekilas, Bapak Ibu sekalian, latar belakangnya pada kitab Hakim-Hakim itu menceritakan apa? Setelah Yosua meninggal dikatakan ya, dilanjutkan oleh para tua-tua. Jadi setelah waktu itu kalau Bapak Ibu yang sudah Kristen sudah tahu ceritanya, tapi kalau belum bisa baca di Alkitab. Pertama bangsa Israel itu diperbudak di Mesir, setelah itu dibawa oleh Tuhan pakai Musa, bebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka tinggal di padang gurun waktu itu, di dalam perjalanan di padang gurun. Lalu di padang gurun itu kemudian Musa mati, lalu kemudian Yosua melanjutkan untuk membawa orang Israel dari padang gurun itu menyeberang ke tanah Kanaan, gitu Bapak sekalian ya. Nah, setelah nyeberang ke tanah Kanaan, mereka berusaha juga mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan sana, melakukan bangsa-bangsa yang ada di sana. Mereka mengalahkan bangsa-bangsa itu, taklukkan mereka, ambil tanah di Kanaan itu Bapak sekalian. Nah, dalam perjalanan itu juga sebelum seluruh Kanaan itu ditaklukkan, karena terlalu luas sekali, katakan Yosua sudah waktunya juga meninggal Bapak sekalian. Tuhan panggil. Lalu kemudian pemimpinan bangsa Israel itu dilanjutkan oleh para tua-tua Israel yang ada waktu itu yang bersama dengan Yosua. Tapi kemudian para tua-tua ini juga seumuran Yosua, nggak beda-beda jauh amat kan. Saatnya mereka juga meninggal dikatakan. Nah, setelah para tua-tua yang sejaman dengan Yosua ini meninggal, kemudian mereka berubah. Mereka tidak lagi dikatakan beribadah kepada Tuhan. Tadi Alkitab katakan adalah apa? Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini bagian daripada kitab Hakim-Hakim. Kemudian kalau Bapak Ibu baca dan kitab Hakim setelah mereka dikatakan meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi Bapak sekalian? Kitab Hakim-Hakim menunjukkan apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan Tuhan. Hidup mereka susah. Akhirnya mereka jatuh ke tangan musuh mereka, diserang musuh, nggak bisa menang gitu ya, kalah oleh musuh. Lalu akhirnya mereka diperbudak oleh musuh. Lalu mereka apa? Ingat lagi dulu Tuhan yang luar biasa. Mereka berseru-seru sama Tuhan, berdoa. Mereka berseru-seru sampai nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengirimkan pemimpin pada mereka para hakim. Tuhan mengasihi mereka. Para hakim di sini tentu maksudnya bukan hakim seperti zaman sekarang. Hakim waktu itu adalah para pemimpin yang bebaskan mereka daripada penjajahan musuh-musuh mereka, yang musuh yang mencelakakan mereka gitu ya. Nah, para hakim ini memimpin bebaskan mereka. Lalu dikatakan adalah apa? Sepanjang hakim itu hidup, mereka hidup baik-baik, sungguh-sungguh cari Tuhan. Setelah hakimnya mati, meninggal gitu ya, terulang lagi, jahat lagi, tinggalin Tuhan lagi. Setelah tinggalin Tuhan, akhirnya musuh mengalahkan mereka, mereka mengeluh lagi, lalu nangis-nangis lagi, minta tolong sama Tuhan. Tuhan kirim lagi hakim yang baru, tolong mereka lagi. Sepanjang hakim itu ada, mereka baik-baik. Setelah hakimnya meninggal juga, balik lagi. Itu kisah hakim-hakim Bapak sekalian. Perjalanannya terus berputar seperti itu. Nah, Bapak sekalian, apa yang terjadi di tengah mereka di kitab Hakim-Hakim itu? Waktu mereka hidup di tengah bangsa Kanaan, Alkitab menceritakan di kitab Hakim-Hakim di awal dikatakan mereka dikatakan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan mereka menghalau bangsa Kanaan. Mereka waktu ketemu bangsa Kanaan mereka nggak berani. Akhirnya kita temenan aja lah lebih baik daripada kita perang sama mereka. Kita juga takut mungkin dan sebagainya. Akhirnya mereka berteman hidup di tengah bangsa Kanaan seperti itu. Akibatnya adalah Bapak sekalian. Waktu di tengah bangsa Kanaan itu mereka melihatkan hasil buminya. Kalau dulu kan di padang gurun mereka hidup dengan mana Tuhan peliharakan, ada mana kan. Sekarang mereka harus bercocok tanam.
Nah mereka kagak punya pengalaman, yang hidup di padang gurun, lahir di padang gurun, nggak pernah lihat cocok tanam kan. Dan mereka nggak nanya sama Tuhan, mereka nanya sama bangsa Kanaan. Gimana kalian bercocok tanamnya sampai tumbuhannya tuh begitu suburnya, begitu luar biasanya. Mereka belajarlah sama bangsa Kanaan. Nah bangsa Kanaan waktu ajarkan sama mereka belajar adalah apa? Ya dengan gayanya bangsa Kanaan, dia bilang saya ceritakan rahasianya gimana cara bercocok tanam itu. Termasuk caranya adalah apa? Minta sama dewa dan dewi kesuburan. Itu yang terjadi Bapak sekalian. Mereka diajarkan ritual untuk menyembah dewa kesuburan, yaitu dewa Baal. Baal adalah dewa bangsa Kanaan. Itu adalah dewa yang dikatakan dewa yang paling hebat di antara dewa-dewa yang lain. Dewa Baal adalah dewa badai atau dewa angin ribut. Dan tapi dihubungkan dengan dewa kesuburan. Karena dewa ini bisa memberikan hujan untuk kesuburan. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu baca kisah Elia, Nabi Elia ya, kalau Bapak Ibu di kitab Raja-Raja ya, waktu perang dengan Nabi Baal, mintanya adalah apa? Minta hujan kan, suruh kirim hujan. Kalau waktu itu Tuhan hukum dan tidak hujan dan dewa Baal nggak bisa apa-apa. Padahal dia dewa hujan, saudara sekalian ya. Nah dikatakan dewa menyembah dewa Baal. Lalu yang kedua adalah menyembah Dewi Astoret. Dewi Astoret adalah dewi kesuburan, sekaligus Dewi Asrama dan Dewi Asmara ya, sorry, nggak Asrama. Asmara dan Dewi peperangan, Bapak sekalian. Tanpa sadar waktu mereka menyembah dewa-dewa ini, mereka melupakan Tuhan. Hidup menurut cara hidup orang Kanaan. Nah saudara bisa bayangkan ritual agama mereka kayak apa Bapak sekalian. Bukan cuma bungkukan diri di depan patung Baal gitu, karena Baal itu ada patungnya ya. Bukan cuma menyembah di depan patung, tapi adalah apa? Juga praktek seksual yang menjijikan dikatakan. Karena tadi ada Dewi Astoret, Dewi kesuburan itu. Sekaligus Dewi Asmara, saudara sekalian ya. Jadi ada penyembahan berhala di sana, juga ada kerusakan moral di sana. Itu yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Sampai kalau Bapak Ibu baca kitab Hakim sampai bagian yang terakhir dituliskan adalah apa? Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Memang waktu itu tidak ada raja, hakim sudah nggak ada, raja belum ada waktu itu katanya. Setiap orang dikatakan, walaupun ada raja bisa juga tetap ngaco kan Bapak sekalian ya. Tapi dikatakan ada kesimpulan di kitab Hakim-Hakim. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka menjadi generasi yang mencari jalannya sendiri. Itu kisah yang Hakim-Hakim ceritakan pada kita. Mereka mencari jalannya sendiri. Generasi mencari jalannya sendiri. Nah Bapak sekalian, kita hidup hari ini tentu kita tidak hidup di tengah bangsa Kanaan, Bapak sekalian ya. Tapi kita di tengah dunia yang berdosa, yang tidak takut akan Tuhan. Nah firman Tuhan yang akan kita, apa yang dunia sediakan untuk kita, tawarkan sama kita. Tadi kita baca 1 Yohanes katakan adalah apa? Semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal daripada Bapa, dari Tuhan. Tapi bukan dari dunia. Bapak sekalian, keinginan daging adalah nafsu kedagingan. Itu berbagai hal kenikmatan hidup, termasuk kenikmatan seks yang berdosa. Itu masuk keinginan daging, saudara. Karena bahasanya adalah keinginan itu adalah nafsu, gitu ya, nafsu daging ya, saudara sekalian ya. Lalu keinginan mata. Itu nafsu mata. Itu adalah apa? Ketamakan, keserakan terhadap harta, uang, dan materi. Keinginan mata, itu yang ada. Lalu kemudian keangkuhan hidup. Itu ada nama besar, gengsi, cari pengakuan, ingin jadi sorotan atau jadi pusat perhatian. Keangkuhan hidup. Itu yang dunia sediakan untuk kita, dikatakan. Dunia sediakan untuk orang-orang yang ada. Itu ada di dalam dunia. Bahwa sekarang kalau kita boleh melihat hari ini apa yang dunia tawarkan, nggak pernah lari dari ini. Keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Kita bisa golongkan dengan 3 hal itu Bapak sekalian. Hari ini berapa banyak orang ikut tren dunia hari ini kan, ikut teman gitu ya, tren dunia. Ada orang istilahnya FOMO kan ya, fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan. Ketinggalan adalah apa? Bukan ketinggalan kereta, tapi ketinggalan berita. Ketinggalan orang sudah nyoba, saya belum nyoba, aduh malu gitu ya. Orang sudah pakai, saya belum pakai, malu dan sebagainya. Itu yang terjadi hari ini, kita takut ketinggalan atau YOLO dikatakannya, you only live once gitu. Kamu hanya hidup sekali, jadi hidup cuma sekali, puas-puasin aja. Apa yang kamu mau puasin aja, karena hidup cuma 1 kali. Termasuk berbuat dosa dan segala macam sekalian. Itu tren dunia hari ini. Lalu apa yang dunia tawarkan seperti itu? Jika engkau mau ikut cara kami, kira-kira kayak gitu kan, sama kayak di orang Israel waktu di Kanaan kan. Jika engkau mau ikutlah cara kami, belajarlah pada kami. Belajarlah pada cara dunia Bapak sekalian. Adalah apa yang dilakukan? Kompromi. Lalu menghalalkan segala cara. Lalu kemudian adalah apa? Terjadi berbagai kejahatan, dosa, manipulasi dan segala macam. Dan hari ini yang banyak terjadi adalah misalnya contoh
judi online Bapak sekalian. Ada orang yang ikut dalam judi online kan hari ini kan, lalu pinjam online. Untuk apa? Gaya hidup yang pamer. Ada orang yang seperti itu Bapak sekalian, akhirnya hidup jadi begitu sengsaranya. Lupa kepada Tuhan, lupa pada kebenaran. Nah saudara, itulah generasi yang mencari jalannya sendiri. Andalkan hikmat, kekuatan, dan kepintaran sendiri. Hidup dalam hukum rimba. Hukum rimba tahu Bapak sekalian ya, yang menang yang kuat. Untuk untungan, kalau saya nggak ngadepin musuh yang berat ya saya menang. Tapi kalau ketemu yang berat ya apes lah kira-kira gitu kan. Susah hidupnya kan. Akhirnya semua hidup saling bersaing. Terjebak dalam ikatan yang tidak dapat dilepaskan. Hidup tidak pernah puas dan tanpa tujuan. Itu yang terjadi dengan dunia hari ini. Generasi mencari jalannya sendiri. Satu penerapan dulu untuk kita Bapak sekalian. Hari ini di mana kita berada Bapak sekalian. Dunia sekeliling kita seperti itu. Kita termasuk dalam generasi yang juga hidup yang mencari jalannya sendiri. Di mana anak-anak kita berada hari ini. Anak-anak muda, anak-anak kita, apakah juga di sana berada. Betapa mengerikan berjalan sendiri di tengah dunia yang gelap. Berusaha berjalan, mencari jalan sendiri. Di tengah dunia yang membingungkan, di tengah dunia yang begitu menakutkan, lalu mencari jalan sendiri. Temukanlah jalannya di dalam Tuhan Yesus sebenarnya, Bapak sekalian. Terus mereka mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dikatakan. Melalui Dia, dalam Dia, kita mengenal Allah yang sejati. Itu yang penting, Bapak sekalian. Maka yang kedua, Bapak sekalian, tengah generasi yang mencari jalannya sendiri. Sama aja kita mau belajar jadi generasi yang mengenal Allah. Generasi yang mengenal Allah. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya Bapak sekalian ya. Yosua tadi mengatakan adalah apa? Orang Israel beribadah pada Tuhan semasa hidup Yosua. Nah para tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Serta mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mengalami semua perbuatan Tuhan. Lalu kemudian hakim-hakim dikatakan, orang bangsa itu beribadah pada Tuhan masa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua yang telah menyaksikan segala perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Menyaksikan perbuatan Tuhan. Lalu kemudian kita lihat tadi firman itu pelita bagi kakiku kan dan terang bagi jalanku Bapak sekalian ya. Nah Bapak sekalian, apa yang terjadi Bapak sekalian? Generasi Yosua dan para tua-tua yang telah mengalami dan menyaksikan perbuatan Tuhan, Yosua tadi mengatakan mereka mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan. Mengalami dan bahasa aslinya adalah mengenal dan mengalami. Jadi generasi yang sungguh-sungguh memang mengenal dan mengalami sendiri perbuatan dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan dikatakan bahkan semua perbuatan Tuhan. Lalu dikatakan yang dalam hakim-hakim, yang telah menyaksikan segala perbuatan besar dilakukan Tuhan. Menyaksikan, bahasa aslinya dari juga adalah menyaksikan, melihat secara langsung. Melihat dan menyaksikan bagaimana segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel sekalian. Maka Bapak sekalian waktu kita melihat seperti ini generasi Yosua dan para tua-tua yang sudah mengalami sendiri, yang sudah menyaksikan sendiri perbuatan Tuhan yang besar. Maka Bapak sekalian waktu mereka menengok ke belakang dalam satu kata perpisahan Yosua dengan bangsa Israel, dia mengatakan, diajak lihat ke belakang, dikatakan ya, akan menyadari betapa Tuhan itu ada Tuhan yang setia, yang selalu menyertai dalam segala suka dan duka. Kalau Bapak Ibu bisa ingat, Yosua itu bagaimana dia pengalaman dia. Dia mengenal Tuhan dari dia keluar dari Mesir. Dia ikut pada Musa. Dia ikut dalam perjalanan di padang gurun sampai saat memasuki tanah Kanaan, lalu kemudian menaklukkan bangsa Kanaan. Dia mengalami bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia ikut Musa, dulu dia adalah asistennya Musa kan Bapak sekalian ya, membawa tongkat Musa, lalu ikut Musa kemana-mana. Dia melihat karya Tuhan yang ajaib, kemudian di padang gurun dia saksikan lagi. Kemudian dia waktu nyebrang dari padang gurun ke Kanaan, dia yang memimpin peperangan itu, dia menyaksikan begitu banyak pekerjaan Tuhan yang besar. Yosua mengalami sendiri, menyaksikan sendiri. Lalu kemudian juga para tua-tua. Para tua-tua mereka lahir di padang gurun. Lalu setelah itu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka melihat sendiri juga pekerjaan Tuhan di padang gurun. Lalu setelah itu waktu masuk tanah Kanaan peperangannya dihadapi. Mereka melihat sendiri pekerjaan Tuhan juga. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, mereka semua mengalami perlindungan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami juga bagaimana banyak peperangan-peperangan yang mereka diberikan kemenangan bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mereka mengalami sendiri, mereka menyaksikan sendiri, mereka ada di dalamnya. Tapi juga satu hal Bapak sekalian mereka juga mengalami adalah apa Bapak sekalian? Juga mengalami disiplin daripada Tuhan.
Mereka mengalami waktu mereka hidup seenaknya, Tuhan menghukum mereka, tapi dalam kebaikan Tuhan. Akhirnya mereka makin menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Mereka makin mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengampuni, bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah membuang mereka. Di tengah segala kelemahan mereka yang bisa gagal, bisa jatuh, Tuhan tidak pernah buang mereka. Inilah generasi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka menyaksikan begitu banyak perbuatan Tuhan yang besar. Maka dikatakan tadi Yosua maupun Hakim mengatakan mereka adalah bangsa orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Beribadah bahasa Asia adalah menyembah dan melayani Tuhan. Gitu. Mereka sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh dikatakan beribadah pada Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka adalah generasi yang berjalan dalam pimpinan firman Tuhan. Mereka ikut bagaimana Tuhan menyuruh. Mereka ikut pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka. Dan melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah generasi yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak ikut filsafat atau nasihat dunia yang jahat, yang berdosa, kira-kira ya kalau kita boleh gambaran hari ini. Mereka tidak ikut nasihat yang lain, tapi mereka ikut kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Nah Bapak sekalian, dari semua ini, generasi yang mengenal Allah, ada satu hal ciri yang paling penting Bapak sekalian. Apa yang kita bisa lihat? Itu adalah apa? Pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Mereka mengalami sendiri, mereka menyaksikan sendiri, mereka menjadi generasi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka mengalami sendiri apa yang Tuhan kerjakan. Mereka menyaksikan sendiri, itu tidak bisa digantikan oleh yang lain, Bapak sekalian. Itu ciri paling penting. Generasi yang mengenal Allah adalah generasi yang sungguh-sungguh mengalami sendiri. Menyaksikan sendiri karya Tuhan yang besar. Bukan teori, bukan kata orang, tapi sungguh-sungguh mengalami. Maka satu penerapan buat kita, Bapak sekalian hari ini. Kalau kita ditanya secara pribadi, apa kita sudah sungguh-sungguh juga sudah mengalami, menyaksikan juga Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Apa kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami dan menyaksikan betapa ajaibnya karyanya dalam kehidupan kita. Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita diampuni, kita sungguh-sungguh merasakan, menyadari dan sungguh-sungguh percaya Tuhan mengasihi kita, dosa kita diampuni. Waktu kita gagal, Tuhan tidak pernah membuang kita. Lagi kita susah, kita berdoa, kita mengalami bagaimana Tuhan menolong kita, memelihara kita. Kita alami sendiri pertolongan Tuhan. Kita sudah mengalami secara pribadi, Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Bukan ikut-ikutan. Percaya Tuhan secara pribadi. Lalu kemudian pada anak-anak muda, para remaja yang mungkin juga hari ini hadir. Karena remaja tadi hari ini ikut kebaktian umum ya. Ada kebaktian 1, mungkin kebaktian 2, ada yang ikut juga sekalian, juga remaja. Apa saudara juga sungguh-sungguh juga mengenal Tuhan? Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Alamilah, itu ada Tuhan yang hidup. Dia sungguh-sungguh mengasihimu. Alamilah dan saksikanlah sendiri. Bukan ikut-ikutan. Kalau saudara pernah mengalami sendiri, pernah menyaksikan sendiri karya Tuhan itu, saudara nggak bisa digantikan oleh orang lain. Nggak bisa dibohongi oleh orang lain. Karena apa? Sudah alami sendiri. Tuhan itu hidup loh. Tuhan itu ada. Dan ada dalam kehidupanku. Kan kira-kira gitu. Lalu juga dalam keluarga. Apakah juga keluarga kita adalah keluarga yang sungguh mengenal Allah, Bapak sekalian? Sebagai orang tua, pernahkah kita cerita sama anak-anak kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Anak kita mungkin nggak ngerti, kita bisa cerita sama anak-anak kita. Ceritakan bagaimana kisah-kisah pertolongan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana anak-anak bisa melihat, betul loh tidak ada yang kebetulan loh, Tuhan itu tolong kita loh. Lagi papa mama mungkin susah dalam bisnis, kita berdoa, Tuhan menolong. Ceritakanlah sama anak-anak kita, kemarin itu saya lagi susah banget gini-gini gitu ya, Tuhan buka jalan. Tuhan dengar doa. Itu pengalaman yang hidup Bapak sekalian. Bahkan mungkin anak kita bisa menyaksikan juga di situasi yang sulit. Kok nggak pernah sampai kita kelaparan, nggak pernah sampai harus minta-minta atau jadi pengemis kira-kira gitu kan. Tuhan memelihara kita. Di masa yang paling sulit, ada berkat yang Tuhan sediakan yang bonus spesial. Di tengah pergumulan, ada pertolongan Tuhan berikan, ada kekuatan Tuhan berikan. Kalau kita ajak anak kita nengok ke belakang, lihat nih, perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang setia. Saudara bayangkan kalau anak-anak kita bisa mengenal, bagaimana mereka bisa mengalami sendiri, menyaksikan sendiri betul loh Tuhan ada di tengah keluarga kita. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Maka menjadi generasi yang akan mengenal Tuhan Bapak sekalian. Lalu gereja juga sama. Gereja juga ada kumpulan orang-orang mengenal Allah seharusnya. Itulah sebabnya kenapa kesaksian itu perlu Bapak sekalian. Ada kalanya ada orang-orang bersaksi untuk apa Bapak sekalian? Kesaksian itu bisa menguatkan satu sama lain, bisa ingatkan kita kembali akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kasih sayang Tuhan. Kesaksian bisa menguatkan satu sama lain Bapak sekalian. Itu di tengah gereja orang percaya. Jangan sampai Bapak sekalian orang percaya pernah ngalamin nggak pertolongan Tuhan? Nggak pernah.
Doa pernah dijawab? Nggak pernah, apalagi kalau nggak pernah doa, Bapak sekalian gitu ya. Lalu kita merasakan adalah apa? Wah, jadi Kristen sama enggak, apa bedanya? Karena tidak mengenal Tuhan, Bapak sekalian. Generasi yang mengenal Tuhan, ada generasi yang sungguh-sungguh boleh mengalami dan menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai, dan Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi. Nah, Bapak sekalian, sampai di sini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, Bapak sekalian, sebagai penutup, Bapak sekalian ya, ada satu kisah Josh Muller. Josh Muller seorang yang sangat terkenal. Dia seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia percaya Tuhan sungguh-sungguh, dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi pekerjaan Tuhan. Dulu dia nggak mengenal Tuhan, Bapak sekalian. Tapi satu saat dalam kehidupan dia dengan anugerah Tuhan, dia mengenal Tuhan. Waktu dia percaya Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mendengarkan doa dan Tuhan yang mengasihi dia. Nah, dalam pelayanan dia yang banyak, tapi ada satu pelayanan yang menonjol yang sangat dikenal adalah pelayanan membangun panti asuhan, Bapak sekalian. Tuhan bergerakkan dia dengan istrinya, dia buka panti asuhan, Bapak sekalian, dari tidak punya apa-apa. Mereka mendoakan dan Tuhan menyediakan, mencukupkan. Dirikan dari panti asuhan yang kecil, sampai akhirnya dikatakan di Bristol, di Inggris, dikatakannya panti asuhan menjadi bangun gedung. Sampai mereka punya gedung yang sangat besar. Mereka punya 5 gedung yang besar, yang akhirnya bisa menampung 2.000 anak. Saudara bayangkan punya panti asuhan yang jumlah anaknya ada 2.000 orang. Sehari makan berapa piring? 2.000 piring kan saudara, itu baru 1 kali makan. Kalau 3 kali makan, saudara bisa hitung kan, 6.000 piring, belum karyawannya dan sebagainya kan. Tiap hari untuk makan aja berapa banyak saudara. Belum anak itu sekolah, sekalian. Anak itu di panti asuhan sampai mereka saatnya selesai sekolah, baru mereka kerja, baru mereka keluar di panti asuhan itu. Nah, diperkirakan, dikatakan karena dibangun dari kecil sampai dia meninggal, dikatakan, diperkirakan seumur hidup dia, diperkirakan dia sudah menolong 17.000 anak yatim piatu. Saudara bisa bayangkan, nolong 1 orang aja susah, ini 17.000 anak. Nah, setiap hari anak itu diajar untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Lalu anak-anak di panti itu, apalagi waktu masih pantinya sangat kecil, mereka bisa melihat perjalanan setiap hari bersama dengan Tuhan. Karena panti ini uniknya adalah Josh Muller dia yakin Tuhan yang berikan beban itu, dikatakan Tuhan akan memelihara. Dia nggak pernah minta sumbangan, Bapak sekalian. Kemanapun dia pelayanan, dia nggak pernah cerita. Kalau orang tanya, dikatakan, ya kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau orang tergerak, ya nyumbang. Kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu. Itu yang dia lakukan. Nah, seringkali bantuan datang di tempat yang tidak, dari sumber yang tidak diduga, dikatakan ya. Nah, anak-anak bisa melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana berulang kali, apalagi kalau di panti sekian lama, itu seringkali terjadi, dikatakan pas-pasan selalu, dikatakan. Ada kalanya saatnya mau makan, itu makanan belum ada. Pernah ada suatu cerita, dikatakan malam itu semua stok tepung gitu kan, tepung untuk makan besok gitu kan, dulu mereka gandum gitu ya, bikin roti ya, nggak ada. Besok pagi, makan pagi nggak ada, bayangin pagi ada duit juga mau beli kemana gitu kan. Tapi besok pagi waktunya makan ada tersedia makanan. Ada saatnya juga pernah kejadian, dikatakan waktu mereka makan, mereka doa makan, ayo kita doa makan. Makanannya mana? Ya doakanlah Tuhan sediakan, belum ada, piringnya masih kosong saudara sekalian. Selesai doa, tahu-tahu di depan ada orang kirim makanan, ada roti gitu ya, ada lagi pernah ada peristiwa dikatakan ada orang tukang susu gitu ya, kirim susu, di depan panti asuhan mobilnya mogok gitu ya. Daripada ini susu rusak, karena zaman dulu kan susu nggak pakai pengawet kan, dia kasih ke panti. Memang panti lagi butuh susu gitu kira-kira ya. Ada lagi sampai ada cerita di anak, ada orang nggak bisa tidur semalaman, dia bilang saya tergerak, saya harus kirim berapa itu tepung berapa karung gitu ya. Besok dikirim. Memang panti lagi perlu sekalian. Itu yang terjadi dikatakan. Jadi anak-anak itu bisa belajar dari kecil. Situasinya bagaimana Tuhan itu hidup. Mereka berdoa sama Tuhan dan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan anak itu waktu mereka lulus dari panti itu. Waktu mereka selesai tinggalkan panti, mereka bisa didoakan, mereka dikasih Alkitab. Karena Josh Muller selalu ingatkan hal yang paling penting adalah firman Tuhan. Gitu ya. Dia selalu percaya dengan firman Tuhan dan dia ajarkan itu. Firman itu adalah firman Tuhan yang hidup. Janji Tuhan adalah janji yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah, saya yakin bahwa sekalian pengalaman anak-anak di panti asuhan itu bersama dengan Tuhan jadi warisan iman yang tidak terlupakan sekalian. Bagaimana kamu sendiri menyaksikan berkali-kali Tuhan menolong dan tidak pernah terlambat. Setelah Josh Muller meninggal, yang melanjutkan pelayanan panti asuhan itu adalah menantunya. Karena dia punya anak, dia ada anak 4 sebenarnya, 2
keguguran, 1 meninggal waktu masih kecil, tinggal 1. 1 itu pun kemudian meninggal lebih dulu daripada dia. Karena Josh Muller umurnya panjang, sekalian 93 kan, 93 tahun. Jadi meneruskan menantunya. Setelah menantunya teruskan sampai menantunya meninggal juga, Bapak sekalian. Nah, kemudian tahun 2015 ada seorang Kristen cerita di internet, dikatakan ya, sahabat Tuhan, dia ingin berkunjung. Panti asuhannya masih ada nggak kira-kira gitu ya? Jejak Josh Muller masih ada nggak? Dia kunjungi ke Inggris, ke Bristol ini. Nah, waktu sampai di sana hari ini, Bapak, apa yang terjadi, Bapak sekalian? Hari ini panti asuhannya sudah tutup, Bapak sekalian. 5 gedung yang sangat besar yang bisa menampung 2.000 anak itu sudah dijual. 2 jadi apartemen, 3 dimiliki oleh sebuah college atau kampus gitu, Bapak sekalian, ini kampus sekolah ya. Nah, pekerjaan sosialnya masih berjalan. Ada lembaganya, masih ada sosial-sosialnya gitu, masih ada orang dukung gitu ya. Ada gitu ya. Lalu ada museumnya. Museum itu menampilkan banyak pekerjaan daripada Josh Muller, foto-fotonya, kutipan-kutipan kata-kata dia sepanjang kehidupan dia gitu ya. Lalu dicari kuburannya masih ada enggak? Ada kuburannya, tapi sepertinya dirawat seadanya juga, tidak luar biasa. Nah, orang ini dikatakan waktu datang ke situ, hamba Tuhan ini dengan istrinya, saya pengen tahu juga orang di Bristol ini, di kota Bristol di Inggris itu dia, saya pengen tahu masih ada yang kenal nggak dengan Josh Muller? Dia tanya-tanya, ternyata sudah tidak dikenal, Bapak sekalian. Banyak orang nggak tahu siapa Josh Muller. Kalau kita hitung hari ini sudah 127 tahun berlalu. Generasi yang sudah berbeda, yang tidak pernah mengenal dan tidak pernah bersama dengan Josh Muller. Waktu Josh Muller meninggal, itu satu kota itu wah dengan luar biasa memberikan penghormatan. Karena dia dikenal di kota itu kan zaman dulu kan kota nggak gede-gede amat, saudara sekalian ya. Nah, dia sangat terkenal, tapi hari sekarang tidak ada banyak orang kenal dia lagi. Dan juga saya yakin tidak pernah juga banyak orang yang mengalami langsung, menyaksikan langsung pekerjaan Tuhan yang pernah Josh Muller alami. Karena sudah 128 tahun, 127 tahun Bapak sekalian ya. Orang-orang sudah meninggal semua kan. Anak pantinya juga pasti sudah meninggal juga semua yang pernah bersama dia. Dunia sudah berubah Bapak sekalian. Itu yang terjadi apa yang tadi hari ini Bapak sekalian. Tapi satu hal yang saya ingin belajar adalah apa Bapak sekalian? Generasi yang mengenal Tuhan itu adalah generasi yang sungguh-sungguh mengalami akan Tuhan. Masa depan GKI bagaimana Bapak sekalian? Tahun ini GKI merayakan 80 tahun. Saudara pernah terbayang nanti 100 tahun lagi GKI masih ada nggak Bapak sekalian? Tentu kita sudah nggak ada sih di sini semua ya. Apa GKI masih ada Bapak sekalian? Lalu bagaimana masa depan anak-anak kita? Hari kita anak kita bertumbuh dewasa. Masa depan mereka, cucu kita juga kemudian hari, apa mereka menjadi generasi yang mengenal Allah, mengenal Tuhan. Atau mereka juga menjadi generasi yang kemudian berubah. Masih adakah generasi yang mengenal Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami ajaibnya penyertaan Tuhan. Tentu kita merindukan Bapak sekalian, anak-anak cucu kita menjadi generasi juga yang sungguh mengenal Tuhan. Apapun keadaan dunia, bagaimanapun berat pergumulan yang akan dihadapi, kalau mereka mengenal Tuhan, ada Tuhan, mereka aman sama Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan hidup mereka menjadi berkat bagi dunia. Kalau mereka menjadi orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan. Tapi saja kita mulai dari diri kita sendiri. Apa kita sendiri pun adalah orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, tularkanlah pada anak-anak kita. Pengenalan akan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa itu. Maka kita boleh percaya anak cucu kita juga akan menjadi generasi yang mengenal Allah. Masa depan gereja kita, masa depan keluarga kita, anak cucu kita, bagaimana? Kita yang menentukan Bapak sekalian. Nah, biarlah dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya merindukan juga biarlah setiap kita kembali merenungkan. Generasi seperti apa yang kita rindukan, mulai dari diri kita. Mari kita jadi generasi yang sungguh mengenal Allah, karena kita percaya Allah ada Allah yang hidup. Allah Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan mengasihi kita dan menyertai kita dengan kuasa yang ajaib. Dan Dia adalah Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal setiap kami secara pribadi. Tuhan tahu di mana kami berada saat ini. Tubuh kami ada di tempat ini, tapi hati kami, Tuhan tahu apakah juga ada di tempat ini. Tuhan, tolong jangan biarkan Tuhan kekristenan kami adalah kekristenan yang hanya luar, hanya satu bentuk formalitas tanpa kami sungguhnya mengenal Engkau secara pribadi.
Tuhan tolong setiap kami hadir hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, karena kami mengalami secara pribadi. Kami menyaksikan sendiri juga Tuhan, karya Tuhan. Nah, sepanjang kehidupan kami mengalami bagaimana karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, yang menebus dosa kami, mengampuni kami. Dan kami menyaksikan juga Tuhan, anugerah Tuhan, membukakan hidup di tengah dunia, di dalam kemenangan, di dalam kekuatan, dengan pertolongan dan anugerah Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam seumur hidup kami. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengalami Engkau secara pribadi, mengenal Engkau secara pribadi, karena Engkau ada Allah yang hidup, dan Allah juga yang sungguh mengasihi setiap kami. Tuhan tolong kami juga Tuhan di tengah keluarga rumah tangga kami. Berikan kami juga Tuhan pengalaman-pengalaman yang indah. Bagaimana dengan ajaibnya Kau hadir di tengah keluarga kami. Sehingga isi keluarga kami, isi rumah kami, anak-anak kami pun boleh sungguh mengalami dan menyaksikan karya Tuhan yang besar. Menyaksikan bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup, yang juga mengasihi mereka dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam anugerah Tuhan. Tuhan mengenal kami masing-masing juga Tuhan. Kalau kami ada pergumulan, ya biarkan pun apapun yang kami hadapi, buat kami meninggalkan Tuhan. Karena sungguhnya Engkau Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami. Beri kami pengalaman yang indah, bagaimana sungguh Engkau nyata, Engkau ada bersama kami. Berkati setiap kami semua Tuhan. Yang kami berdoa untuk anak-anak juga, anak-anak muda, mungkin remaja yang hari ini juga sedang di masa-masa ujian. Di tengah ujian mereka hadapi pun, mereka pun boleh mengalami juga ada Tuhan bersama mereka yang selalu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam anugerah-Mu, Tuhan tolong kami, Tuhan mengasihi setiap kami. Kami bersyukur dan kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sungguh mengasihi kami dengan ajaib. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.